Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Indah Rahayu. Kali ini saya akan membahas mengenai bencana alam banjir. Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang paling sering mengalami bencana alam. Salah satunya adalah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Bencana alam yang sering dihadapi oleh masyarakat Bale Endah adalah banjir. Setiap turun hujan, maka daerah ini akan terendam oleh air. Lebih-lebih jika intensitas curah hujan yang tinggi dan berdurasi lama, maka akan dipastikan banjir akan melanda wilayah Bale Endah. Bencana banjir beresiko mengancam keselamatan jiwa para warga serta merusak infrastruktur yang ada. Bukan hanya kerugian secara materi yang menjadi masalah, namun juga dampak psikologis. Terjangan banjir yang melanda Kecamatan Dayakolot dan Bale Endah, Bandung mengakibatkan puluhan ribu warga terdampak. Ketinggian air di dua wilayah mencapai 120 meter. Sedikitnya 9 kepala keluarga atau 37 jiwa mengungsi, tercatat ada 5.242 rumah, 8 sekolah, dan 35 tempat ibadah yang terendam oleh banjir. Bencana alam dapat memberikan trauma bagi orang-orang yang mengalaminya. Itu dikarenakan mereka merasa kehilangan harta benda yang dimiliki, kehilangan anggota keluarga mereka, bahkan masih saja dihantui rasa takut saat hendak menyelamatkan diri sendiri dari bencana alam yang terjadi. Dampak trauma itu bukan hanya menimpa para orang dewasa, tetapi juga menimpa para remaja bahkan anak-anak. Bencana alam dapat memberikan dampak yang cukup parah bagi para korban baik secara fisik, psikologis maupun secara sosial, sehingga perlu tindakan lebih lanjut dalam menangani penanggulangan bencana baik ketika bencana sedang terjadi maupun setelah bencana berakhir. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk dapat melanjutkan hidup setelah mengalami tekanan yang berat akibat bencana alam, atau dengan kata lain, mereka harus mampu beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Hal itu disebut dengan resiliensi. Di sini pendekatannya menggunakan konseling kelompok, di mana konseling kelompok dapat memberi kontribusi yang luar biasa. Kondisi anak-anak korban banjir di barak pengungsian Bale Endah sebelum mengikuti kegiatan konseling kelompok, mereka membutuhkan tempat yang lebih nyaman yang bebas dari banjir, di mana anak-anak korban bencana banjir yang berada di barak pengungsian cenderung lebih pendiam, tidak mau berbaur dengan lingkungan sekitar, bahkan tidak sedikit dari mereka yang masih merasa takut atas kejadian yang menimpanya. Sebagian besar anak-anak pernah memiliki pengalaman tenggelam akibat bencana banjir, sehingga anak-anak korban banjir ini membutuhkan tempat yang lebih nyaman, yang jauh dari banjir. Anak-anak korban banjir merasa ketakutan setiap kali banjir itu terjadi. Mereka merasa bahwa kejadian banjir ini dikarenakan orang tua mereka yang memilih tinggal di tempat yang langganan banjir.
Mereka merasa tidak akan pernah bisa memiliki rumah yang nyaman untuk ditinggali, karena di wilayah sekitar rumahnya juga sama-sama terendam banjir. Bahkan mereka menjadi sangat malas untuk bersekolah karena sekolah mereka juga yang terendam banjir. Walaupun banjir sudah surut, terkadang motivasi anak-anak korban banjir untuk bersekolah tetap saja rendah karena ketakutan mereka apabila banjir tiba-tiba melanda sekolah mereka di saat mereka sedang belajar di sekolah. Maka dari itu dilakukanlah trauma healing. Trauma healing seharusnya dilakukan secara teratur agar dapat membangun kembali mental para korban. Kegiatan trauma healing yang paling cocok diberikan pada anak-anak korban ialah bentuk kegiatan layanan konseling kelompok. Trauma healing yang diberikan kepada anak-anak korban banjir itu bertujuan untuk memulihkan kondisi mentalnya, dalam kata lain, agar mereka mampu melupakan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau sehingga membuat mereka lebih siap apabila bencana kembali datang. Kegiatan trauma healing yang diberikan pada anak-anak tentunya berbeda dengan kegiatan trauma healing yang diberikan pada orang dewasa. Dalam konseling kelompok terdapat beberapa komponen, yaitu konselor, merupakan komponen inti dan faktor pendukung dalam keberhasilan kegiatan proses konseling. Konselor berusaha mengarahkan, memberikan sugesti, saran untuk memulihkan kondisi anak-anak korban banjir pada keadaan sebelum mengalami trauma atau kecemasan pasca bencana banjir. Konselor berusaha menggunakan keterampilan, kepribadian, dan wawasannya untuk menciptakan situasi konseling yang menyenangkan. Setelah berhasil menciptakan proses konseling yang menyenangkan, konselor berusaha untuk memberikan alternatif-alternatif yang sesuai dengan kondisi dan situasi konseling. Konseling kelompok dengan metode permainan untuk anak-anak korban banjir terbilang lebih efektif karena anak-anak cenderung lebih menyukai permainan dengan sebayanya. Materi konseling kelompok yang diberikan biasanya disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh anak-anak korban banjir. Namun, materi yang biasa disampaikan oleh pembimbing atau konselor biasanya mengenai motivasi untuk anak-anak. Metode yang digunakan pada kegiatan konseling kelompok ialah metode menggambar, bermain, bercerita, menonton film yang bertemakan motivasi untuk anak, dan wawancara secara santai agar anak tidak merasa jenuh dan mau bercerita mengenai perasaannya saat tertimpa bencana banjir. Dengan demikian, setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok, secara perlahan resiliensi anak-anak korban banjir mulai meningkat. Sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik dari segi emosional dan perilaku. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.